Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, materi pembelajaran kita adalah tentang perpindahan kalor. Nah, ada yang tahu perpindahan kalor itu apa? Perpindahan kalor, atau bisa disebut dengan perpindahan panas, adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas bisa memengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas, maka suhu akan naik. Berlawanan dengan hal itu, kalau suatu zat terlepas, maka suhunya akan turun. Nah, ada pun jenis-jenis penghantar panas, yaitu konduktor dan juga isolator. Nah, jenis dari konduktor itu adalah benda yang sangat mudah untuk menghantarkan panas. Contohnya adalah logam, besi, aluminium, dan juga tembaga. Nah, peralatan yang ada di sekitar kita yang memenuhi jenis ini adalah biasanya digunakan oleh ibu, yaitu panci dan juga wajan. Nah, selain itu ada juga isolator. Isolator ini adalah benda yang sulit untuk menghantarkan panas. Contohnya adalah kayu, plastik, dan juga karet. Nah, selain jenis-jenis penghantar panas, ada juga jenis perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini Ibu memperlihatkan gambar contoh konduktor atau benda penghantar panas yang sangat baik. Di sini ada wajan yang berbahan aluminium dan juga setrika yang sering digunakan pada kegiatan sehari-hari kita. Nah, lalu ada contoh isolator, yaitu alat yang sulit untuk menghantarkan panas, yaitu ada sendok yang berbahan dari kayu dan juga ada ban yang berbahan dari karet. Dan lalu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perpindahan panas yang ada tiga tadi, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, untuk konduksi sendiri adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Dalam konduksi, yang berpindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Contohnya, saat kita mengaduk air teh panas dengan sendok, maka lama-kelamaan tangan kita terasa panas, karena panas merambat dari sendok yang berbahan dasar tembaga atau besi, akan kita rasakan panasnya, seperti itu. Ada pada gambar ini contohnya. Lalu, selain konduksi, ada juga konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Contohnya, peristiwa konveksi adalah memanaskan air dalam panci sehingga mendidih. Contoh lainnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Contohnya ada pada gambar yang Ibu tampilkan. Biasanya kan kita sering memasak mie instan dengan cara seperti ini. Memasak air terlebih dahulu, lalu memasukkan mie instannya. Nah, itu juga termasuk dari kegiatan konveksi. Lalu selain itu ada radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contoh radiasi adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. Biasanya kegiatan pramuka kan ada api unggun. Lah itu juga termasuk kegiatan atau peristiwa radiasi yang kita rasakan. Selain itu, jika kita mendekatkan tangan kita pada sumber api akan terasa panas. Itu juga radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Feni. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor. Nah, tadi kan perpindahan panas itu ada tiga jenis, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, pertama kita akan mencoba cara konduksi. Nah, sekarang kita akan mencoba jenis konduksi, yaitu konveksi. Itu adalah perpindahan panas yang tanpa zat, yaitu menggunakan alat bantu yaitu cendok yang terbuat dari tembaga atau besi, lalu dipanaskan. Nah,
Di sini proses pemanasan ini disebut dengan konduksi. Nanti tangan kita saat memegang akan terasa panas karena akan tersalurkan dari benda konduktor yaitu cendok ke tangan kita. Nah, cara yang kedua yaitu adalah jenis konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas dengan zat. Nah, zatnya itu berupa cair dan juga gas. Di sini ada minyak goreng, wajan, dan juga kompor. Nah, kita akan menghidupkan kompor. Nah, kita akan melihat reaksi dari minyak ini, yaitu adalah zat cair. Ya, minyak akan panas jika sudah ada tanda-tanda adanya gelembung udara yang ada pada minyak tersebut. Bisa dilihat. Nah, jika sudah ada gas-gas seperti ini, itu mempertandakan kalau minyaknya sudah mulai panas. Nah, untuk jenis yang terakhir atau jenis yang ketiga yaitu radiasi, di mana perpindahan panas itu tanpa adanya perantara. Nah, contohnya adalah saat kita menghidupkan api, lalu kita dekatkan tangan kita kepada sumber api, kita akan merasakan panas. Dan itu yang disebut radiasi, yaitu tanpa adanya perantara. Nah, itu adalah jenis-jenis perpindahan panas atau kalor. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.